Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Mana Rema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar renungan Mana Rema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar. Roh Kudus menolong kami agar kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar renungan Mana Rema pagi ini yang saya beri tema ukuran kedewasaan rohani. Lukas 17 ayat yang keempat. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, maka engkau harus mengampuni dia. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaikan seringkali dilupakan. Tapi kesalahan kecil akan selalu diingat orang. Kadang bisa terjadi Tuhan itu sudah mengampuni, tapi manusia masih belum mau mengampuni. Nah, menurut kita, bagaimana kita mengukur kedewasaan rohani seseorang? Tentu saja kita tidak dapat mengukurnya melalui panjang atau hebatnya isi doa seseorang. Terlalu sering orang memanjatkan doa hanya untuk pamer kepada orang lain dan bukan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan sebagai sang pendengar doa dan penjawab doa kita. Bahkan kemurahan hati pun, kemurahan hati seseorang dalam memberi bukan merupakan ukuran tes rohani yang dapat dipercaya. Karena hal itu bisa jadi merupakan cara seseorang untuk mendapatkan penghargaan pribadi. Barangkali tes yang paling meyakinkan adalah tes tentang kemampuan untuk mengampuni. Sulitkah kita memaafkan seseorang yang telah menyinggung, merugikan kita, menikam kita dari belakang? Jika kita meneladani Tuhan Yesus, apa yang akan kita lakukan? Karena kasih jugalah di kayu salib Tuhan Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. John Wesley, penginjil asal Inggris, suatu kali bepergian bersama Jenderal James Oglethorpe yang sedang marah kepada salah satu bawahannya. Tatkala si bawahan datang kepada sang jenderal dan meminta maaf dengan rendah hati, dengan kasar jenderal tersebut menjawab, Aku takkan pernah memaafkanmu. Dengan terkejut Wesley menatap sang jenderal sambil berkata, Jenderal, tadinya saya mengira Anda tidak pernah berdosa. Semakin kita menjadi serupa dengannya, semakin mudah pula kita mengampuni orang lain. Dengan mengingat seberapa besar Tuhan telah mengampuni kita, maka kita akan dimampukan untuk mengampuni orang lain sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Paulus berkata pada jemaat Efesus dalam Efesus 4 ayat yang ke-32, Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketika kita sulit untuk mengampuni orang lain, mari kita ingat berapa banyak dosa, kesalahan kita yang telah diampuni oleh Tuhan. Dan kalau kita tidak mau mengampuni, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Kalau dosa kita, kesalahan kita tidak diampuni, maka binasalah kita. Tuhan itu sayang kepada umatnya, dan Tuhan tidak ingin ada dosa yang masih melekat dalam hidup kita ketika kita atau seseorang mau bertemu dengan Tuhan. Tuhan selalu memberi kesempatan untuk membereskan, mengakui kemarahan, kepahitan dalam hati supaya tidak binasa, dan dengan beban kemarahan, kepahitan yang sudah dibereskan, itu akan membuat orang itu pulang
dan ketemu Tuhan dengan sukacita. Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara sekalian, dan biar Roh Kudus penolong itu terus memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Kita ingat kalau dosa kita yang besar diampuni, mengapa kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain? Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, agar kami terus menjaga hati kami menjadi bersih. Tidak ada sampah, kemarahan, kebencian, simpan kesalahan orang, apalagi kepahitan dalam hati yang merusak hidup rohani kami semua. Roh Kudus penolong itu terus mengingatkan kami agar kami terus berjalan langkah demi langkah mengikuti kehendak Tuhan, sehingga hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua yang sedang mendengar kebenaran ini, dan apapun yang akan kami lanjutkan dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon tangan-Mu menuntun tangan kami, agar apa yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.